pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat jaringan sederhana dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum kita mulai merancang, saya ingin menjelaskan dulu bahwa aplikasi Cisco Packet Tracer ini merupakan sebuah aplikasi simulator alat-alat jaringan yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga sering digunakan dalam penelitian-penelitian tentang simulasi jaringan komputer. Artinya apa? Aplikasi ini sering banget digunakan oleh guru-guru, ya, guru-guru SMK khususnya yang jurusan teknik komputer dan jaringan. Baik, langsung saja di hadapan kita ada aplikasi Cisco Packet Tracer yang sudah kita buka, dan ada penjelasan singkat, yaitu tampilan yang putih ini yang ada di layar ini adalah merupakan area kerja kita, area kerja yang bisa kita gunakan. Dan di pojok kiri bawah ini ada beberapa perangkat atau komponen-komponen daripada jaringan, mulai daripada router, switch, hub, wireless devices, connection, and device. Dan di sebelah kanannya itu ada jenis-jenis daripada perangkat-perangkat jaringan yang bisa kita gunakan. Penjelasannya kurang lebih seperti itu tentang interface daripada Cisco Packet Tracer ini. Nah, di sini kita akan mencoba merancang jaringan sederhana yang bisa kita gunakan sebelum melakukan praktek langsung. Kita simulasikan dulu menggunakan aplikasi ini. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya akan membuat jaringan sederhana dengan menggunakan topologi star, yang sebelumnya di video sebelumnya itu sudah pernah saya jelaskan apa dan bagaimana itu topologi star. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan komputer, ya, menghubungkan 5 buah komputer, ya, 5 buah komputer, ya, tinggal drag and drop di sini, ya, 5 buah komputer. Kemudian saya hubungkan ke 5 komputer ini menggunakan switch, ya, ada aplikasi switch, ya, ada komponen, ya, ada komponen jaringan yang namanya switch yang berfungsi untuk membagi jaringan. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Pertama-tama kita susun dulu biar rapi, ya, biar rapi. Selanjutnya, agar komputer ini bisa terhubung satu sama lain, maka kita menggunakan media transmisi. Ya, media transmisi itu adalah koneksinya itu. Nah, video sebelumnya kita belajar bahwa ada konfigurasi daripada kabel, ya, baik itu crossover maupun dengan konfigurasi strike. Nah, untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, maka kita menggunakan kabel jenis konfigurasi strike, ya. Kita coba menghubungkan dari PC pertama ini, kita hubungkan ke switch, ya, pilih fast ethernet. Ini posisinya warna hijau ini, ya. Kita hubungkan ke switch, ya, masih menunggu koneksinya jalan, ya. Sekalian kita hubungkan perangkat-perangkat yang lain, ya, komputer yang ketiga, ya, kita hubungkan semua. Nah, setelah kita hubungkan ke 5 komputer menggunakan media transmisi kabel, kita menunggu sampai semua titik-titik simpul ini berubah berwarna hijau, ya, berubah berwarna hijau agar bisa kita konfigurasi, ya. Nah, sambil menunggu yang lain, kita akan mengatur IP address di setiap komputer ini, ya, memberikan alamat di setiap komputer agar komputer ini bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita klik saja komputer yang ingin kita setting. Ya, misalnya ini komputer pertama. Ya, ini ada beberapa menu yang bisa kita manfaatkan. Nah, untuk memasukkan IP address, ya, atau alamat komputer, kita masuk ke menu desktop.
Nah, di sini ada IP konfigurasinya. Nah, ini IP-nya kita masukkan saja menggunakan kelas C ya, golongan C, yaitu 192.168. Misalnya ambil yang titik 10.1. Subnet masknya ya sudah otomatis muncul. Nah, kita tutup, kemudian kita setting komputer yang lain ya, sama 192.168.10.2. Nah, hostnya kita buat 2 ya, karena yang komputer yang sebelumnya itu adalah IP-nya, hostnya itu 1, maka komputer yang berikutnya adalah 2. Karena kenapa? IP address itu adalah sebuah IP atau alamat yang unik ya, harus berbeda masing-masing komputer agar bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, begitu seterusnya dengan komputer-komputer yang lain ya. Masukkan IP address-nya 192.168.10.3 ya, menggunakan komputer 3. Langsung lagi komputer berikutnya 192.168.10.4. subnet masknya berapa, otomatis ya. Berikutnya 192.168.10.5 ya. Nah, untuk saat ini kita sudah memasukkan keseluruhan IP address-nya ya. IP address-nya sudah kita masukkan satu persatu. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui bahwa komputer yang satu sudah bisa berkomunikasi dengan komputer yang kedua? Nah, kita cek ya, kita cek menggunakan di command prompt ya. Ini kita tahu tadi bahwa ini adalah IP-nya adalah 192.168.10.3 ya. Saya ingin mengecek koneksi PC 2 ini ya. Ya, kita buka PC 1. Nah, kita buka command prompt ya, masuk ke menu desktop, command prompt. Nah, untuk mengecek koneksi kita menggunakan perintah ping ya, paket internet robber ya kepanjangannya ya. Kita cek koneksi kita di komputer kedua ini. Tadi IP-nya adalah 192.168.10.3. Nah, kita cek apakah terkoneksi dengan baik. Kalau muncul replay, nah ini posisinya muncul ya, replay from 192.168.10.3, byte-nya ada 32, time 3 milisecond, dan TTL atau time to live-nya ada 128. Nah, kalau muncul informasi ketika kita ping ini, ya, informasi ini, maka bisa dipastikan koneksi antara PC 1 dan PC kedua ini sudah terhubung ya. Ya, sudah terhubung. Dan selanjutnya kita cek ke PC kedua ini ya, kita akan mengecek koneksinya dengan PC pertama. IP-nya adalah 10.2. Kita cek di sini command prompt, kita ketik perintah ping 192.168.10.2, enter. Nah, posisinya sama ya, reply from 192.168.10.2 dengan byte-nya itu adalah 32, time-nya itu ada 6 milisecond, dan TTL-nya ada 128. Nah, ini posisinya sudah terkoneksi dengan baik. Nah, tentunya dengan konfigurasi ini ya, kelima komputer ini sudah terhubung dengan baik dengan menggunakan topologi start ya. Sekali lagi, dengan menggunakan topologi start sudah terkoneksi dengan baik. Nah, demikian pembelajaran kita pada saat ini. Pada video selanjutnya kita akan merancang jaringan yang lebih kompleks. Terima kasih.